Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti bisa menemani pagi Anda dalam program Palembang Menyapa di RRI Pro1 Palembang. Tepat hari ini pendengar 21 April 2026, kita kembali memperingati Hari Kartini. Tapi kalau kita bicara Kartini di tahun 2026 ini tentu bukan soal sekedar kebaya lagi, melainkan soal bagaimana perempuan mengambil peran strategis di era digital dan teknologi yang makin kencang sekarang. Kita tahu pendengar, tantangan menuju Indonesia Emas 2045 ini bukan main-main. Mulai dari isu literasi digital, peran perempuan di dunia kerja yang makin kompetitif, hingga bagaimana menjaga kualitas pendidikan bagi generasi sekarang. Perempuan dituntut tidak hanya ada, tapi juga berdaya dan menjadi inspirasi bagi sekitarnya. Pagi ini pendengar, saya tidak sendirian, kita akan diskusi secara mendalam dengan dua sosok perempuan hebat Sumatera Selatan yang sudah memberikan kontribusi nyata. Ada Mbak Linda Hastuti SPD GR, beliau adalah guru SMP Negeri 16 Palembang, sekaligus juga guru kreator konten. Selamat pagi Mbak Linda. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Linda? Sangat baik sekali dan sangat bersyukur karena bisa kembali hadir di RRI Pro1 Palembang ini, ditemani oleh semuanya para wanita hebat hari ini yang sangat menginspirasi. Tentunya bahagia ya, karena di Hari Kartini ini bisa menjadi bagian perayaan besar dari pelopor wanita berdaya di masa kini. Wow. Dan selain Mbak Linda, melalui virtual juga ada Dr. Kandida Dwi Irma Mayang SKLM KMMKes, sosok pemuda berprestasi Sumatera Selatan 2024. Selamat pagi Mbak Dwi. Pagi Mbak, salam kenal. Halo, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Dwi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga pendengar, kami juga ajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui live chat kanal YouTube Pro1 Palembang. Untuk memulai obrolan kita di pagi hari ini, saya mau ke Mbak Linda dulu nih sebagai pendidik dan juga kreator konten. Di tahun 2026 ini kan media sosial seringkali menjadi bisa kita bilang pisau bermata dua nih bagi perempuan ya. Di satu sisi jadi peluang ekonomi, tapi di sisi lain juga penuh dengan cyberbullying. Menurut Mbak Linda, untuk era sekarang apa sih makna Hari Kartini bagi perempuan Indonesia saat ini? Hari Kartini bagi perempuan Indonesia masa kini dan tentunya bagi saya ini merupakan hari untuk, seperti kata Mbak Fia tadi ya, bukan sekedar hari berkebaya, tapi lebih dalam lagi ini tuh adalah hari perenungan sebenarnya menurut saya pribadi bagi kita sebagai seorang wanita untuk bisa punya peran kita sebagai seorang wanita di dalam kehidupan ini. Karena Kartini, Raden Ajeng Kartini telah sangat berperan besar untuk bisa bagaimana menghadirkan diri kita di berbagai lini kehidupan sehingga kita bisa berada di sekarang ini seperti saya sendiri, sehingga bisa menjadi seorang guru, seorang istri, seorang ibu, dengan berbagai peran itu bisa mempelopori banyak hal dalam kehidupan sehari-hari dan semoga kita bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang ya. Oke. Tapi seberapa relevan sih Mbak semangat Raden Ajeng Kartini di era digital sekarang ini, apalagi mengingat Mbak Linda kan seorang yang berkecimpungan di dunia digital juga sebagai konten kreator. Relevan banget perjuangan Kartini ya, maksudnya dengan era kini. Jadi beliau kan pada masa itu lewat ruang kecil, yaitu sebuah surat, berusaha untuk menghadirkan bagaimana caranya impian agar nantinya kita tuh bisa lebih setara, bukan hanya setara saja tapi bisa berkecimpung di berbagai macam lini. Dan hari ini lihatlah, we'll see gitu kan. Kita bisa lihat semuanya, kita semua bisa hadir di sini. Saya bisa berbicara sama Mbak Fia dan saya bisa berbicara sama Mbak Dwi yang luar biasa sekali juga prestasinya. Saya juga turut applause buat rekan saya satu ini, narasumber ini. Nah, kita ke Mbak ini nih, ke Mbak Dwi Irma. Dari kacamata pemuda, apa sih Mbak sebenarnya Hari Kartini bagi generasi muda saat ini? Terima kasih. Salam kenal sebelumnya Mbak di Palembang sana. Salam dari Muara Enim karena saya sedang berada di Muara Enim sekarang ya. Itu untuk berbicara tentang Hari Kartini ya, sama peran pemuda seperti itu. Bukan benar tadi, bukan hanya hari kebaya saja ya di tanggal 21 April ini, tapi banyak momen, banyak pembelajaran
dari peran pemuda yang kita ambil seperti itu dari perjuangan Ibu kita Kartini ya, seperti untuk peran pemuda sekarang itu apalagi banyak pembulian ya. Kalau berbicara tentang, jadi kita bisa berinovasi dari melalui agen perubahan di era digital, bisa memberikan edukasi sebagai pemuda, memberikan dampak positif, jadi role model untuk pemuda lainnya di luar sana seperti itu. Oke, ini menurut Mbak Irma bagaimana sih sosok Raden Ajeng Kartini bisa menjadi inspirasi anak muda zaman sekarang? Oke, untuk lihat dari sisi perjuangan ya dari Ibu Kartini, dari peran pemuda sendiri banyak nilai-nilai moral, nilai-nilai perjuangan yang bisa diterapkan oleh anak muda zaman sekarang ya, apalagi sekarang itu sangat mudah diakses dari langkah pergaulan seperti itu ya, khususnya anak muda untuk memperjuangkan nilai-nilai Ibu Kartini di era sekarang, karena memang tema kita digital gitu kan, menjadikan perempuan atau pemuda masa kini menjadi agen perubahan di era digital dengan memanfaatkan teknologi tadi untuk berinovasi, berkontribusi dari berbagai bidang untuk mengeksplor seperti itu kan anak muda yang langkahnya lebih positif seperti itu. Oke, kita kembali ke Mbak Linda nih sebagai guru dan juga kreator konten. Bagaimana Mbak melihat peran perempuan dalam dunia pendidikan modern sekarang? Peran perempuan di dalam dunia pendidikan itu sangat besar. Tentunya harus bersinergi dengan peran laki-laki juga. Seperti semangat yang dialirkan oleh R.A. Kartini, dia berharap bahwa kita hari ini bisa menjadi bagian besar dari perwujudan bangsa, dan kita bisa menjadi bagian dari bagaimana pendidikan itu sendiri nggak hanya diliputi oleh laki-laki. Seperti saya sendiri ini bisa berdiri di sini, kita bisa sama-sama untuk bisa mendidik anak-anak. Jadi tidak hanya dikungkung bagaimana perempuan hanya di dalam tempat-tempat tertentu, dan sekarang sudah lebih bebas dan sekarang tetap bisa memegang teguh nilai-nilai etika. Baik, ini bagaimana teknologi dan media sosial yang sekarang kita gunakan ini bisa dimanfaatkan perempuan untuk hal-hal positif nih Mbak? Perlu banget sih media sosial untuk perjuangan sekarang itu ya. Kalau saya pribadi juga bisa menghadirkan apa yang saya lakukan setiap harinya, kegiatan-kegiatan sehari-hari saya yang bisa diakses di media sosial kita, sehingga kita bisa memberikan inspirasi nih, oh saya sebagai seorang guru kegiatan saya hari ini loh, kegiatan saya hari ini seperti ini loh, dan saya bersama anak-anak seperti ini, kegiatan yang ada di sekolah, sehingga itu tidak hanya akan menampilkan saya pribadi, tapi juga memperkenalkan bagaimana SMP Negeri 16 Palembang menghadirkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami, dan itu juga akan berdampak besar bagaimana pemerintahan Kota Palembang sendiri pada khususnya dan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dan akan terus maju dalam pendidikan, dan itu peran wanita di dalamnya sangat penting ternyata kan. Iya, dan tentunya apa yang kita share di media sosial itu dalam bentuk positif Mbak ya? Iya, dalam bentuk positif seperti Mbak Pina bilang tadi kan ya. Media sosial itu kan seperti pisau bermata dua ya. Kalau digunakan untuk hal yang baik pasti akan baik gitu kan. Kalau digunakan yang untuk yang buruk maka akan buruk. Jadi gunakanlah media sosial itu untuk sesuatu yang positif, maka akan tampil hal-hal yang positif. Orang akan lihat, oh ternyata ini ya kegiatan yang ada di sekolah, oh ternyata ini kegiatan yang ada di bagaimana di guru konten kreator itu sendiri, gimana keadaan di ruang BK gitu, karena saya sendiri guru bimbingan konseling, dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 16 Palembang Pelaju kan gitu kan, dan oh ini sebenarnya visi misi yang diinginkan oleh pendidikan di Kota Palembang khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan. Tidak diragukan lagi menjadi seorang konten kreator ya. Kita ke Mbak Dwi Irma kembali nih, sebagai pemuda berprestasi, bagaimana sih Mbak melihat peran perempuan dalam pembangunan daerah dan bangsa saat ini? Ya, terima kasih. Melihat dari sisi tersebut ya, dari perempuan sendiri untuk sisi kepemudaan seperti itu, banyak sekali pembelajaran yang diambil itu dari sisi kemandiriannya, kreativitas, kemudian dari kalau pemuda itu sekarang tuh banyak minder ya kalau kata orang itu untuk bermedia sosial atau memanfaatkan digital, perlunya ada percaya diri agar mampu bersaing dan berkembang seperti itu Mbak. Jadi banyak sekali memang
peran-peran perempuan penting dalam mewujudkan Indonesia emas yang emas tahun 2045 melalui pemuda, karena kami sebagai Gen Z ya kalau sekarang Iya. penerus Penerus para guru ya yang akan menjadi penerus bangsa sebagai pemuda itu, maka perlunya memang pembentukan pemuda yang berdaya saing seperti itu. Oke, ini saat ini menurut Mbak Dwi, apakah peluang perempuan untuk berprestasi ini sudah semakin terbuka, Mbak? Untuk saat ini sudah sangat terbuka ya, apalagi melalui era digital ini banyak perempuan-perempuan yang pemuda-pemuda khususnya perempuan seperti itu yang udah berani melakukan hal yang luar biasa seperti itu. Mungkin kalau dibandingkan zaman dulu perkembangannya jauh ya, lebih sangat maju, lebih pesat di era sekarang untuk kepemudaan seperti itu. Oke, ke Mbak Linda lagi Mbak. Ini Iya. bagaimana Mbak peran guru perempuan dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 ini Mbak? Perempuan itu kan adalah pencetak generasi. Iya. Kita punya rahim ya. Dari rahim itu punya kasih sayang artinya. Jadi peran wanita di dalam pendidikan itu juga termasuk penting. Selain juga ada sentuhan dari laki-laki ya, juga penting turut membantu kita gitu. Kalau kita saling bersinergi, maka akan menampilkan peran yang seimbang, sehingga di dalam peran seimbang ini akan mewujudkan pendidikan yang nyata, akan menyentuh hati anak-anak. Jadi di dalam peran bersama ini akan bisa menyentuh hati anak-anak dan bisa akan mewujudkan bagaimana pendidikan kita yang kita inginkan, kita tampilkan di dalam sekolah itu berhasil diwujudkan bersama gitu. Jadi memang kedua peran itu sangat penting, tapi di dalam kelahiran Raden Ajeng Kartini ini itu menjadi titik awal bagaimana kita para perempuan bisa lebih berperan di Indonesia ini sendiri. Jadi ini benar-benar sebenarnya sangat titik yang kita harus syukuri pernah terjadi dengan kelahiran Raden Ajeng Kartini itu. Kita bisa melihat bagaimana kita semua bisa berperan di lini masing-masing, seperti ada Mbak Dwi, ada Mbak Via dengan karyanya masing-masing dan dedikasi masing-masing hari ini. Baik, sebagai konten kreator nih Mbak Linda, menurut Mbak memanfaatkan media digital untuk edukasi dan inspirasi ini bagaimana Mbak? Caranya gampang sih. Kalau saya pribadi, caranya tidak usah muluk-muluk ya. Cukup rekam sehari-hari aja gimana keseharian kita yang memang kita lakukan dan bagikan di media sosial kita masing-masing yang nantinya bisa dilihat oleh orang banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana tersebut, kita bisa memperlihatkan dan orang-orang bisa memperhatikan, oh ini toh ternyata, oh ini toh yang dilakukan oleh seorang guru dalam kesehariannya. Dan semoga itu bisa menjadi sebuah hal yang bermakna untuk orang-orang lain dan bisa memberikan inspirasi kepada kita sesama dengan peran masing-masing, karena peran kan banyak kan, nggak hanya guru ya, nggak hanya di sini aja siaran aja, nggak hanya kan, ternyata ada Mbak Dwi yang juga ternyata kesehatan lingkungan yang pasti punya dampak sendiri juga, ada dokter, ada pegawai bank, ada banyak sekali, dan kita para perempuan karena hari inilah kita bisa berada di setiap lini kehidupan itu kan. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai tantangan Mbak Irma, tantangan apa sih Mbak yang masih sering dihadapi perempuan muda dalam meraih mimpi sekarang? Oke, baik, terima kasih untuk berbicara terkait tantangan ya. Ini pengalaman saya pribadi ya sebagai generasi muda gitu yang masih kategori pemuda lah Mbak ya. Seperti itu. Pertama itu yang saya alami ya, dan beberapa orang di lingkungan saya, ini riset dari orang sekitar saya seperti itu. Yang pertama itu masih kekurangannya percaya diri menurut saya. Masih banyak kalau kita memanfaatkan digital itu takutnya omongan sini sana gitu. Masih banyak yang memikirkan hal tersebut seperti itu. Oke, apakah anak muda sekarang ini bisa saling mendukung Mbak tanpa membedakan gender satu sama lain? Betul. Untuk sekarang sudah termasuk terbuka ya untuk saling mendukung, tidak dilihat dari gender ya, antara laki-laki dan perempuan. Banyak peran pemuda sekarang itu yang memang sudah saling support. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan ya, biasanya pemuda itu berbicaranya tentang pemimpin atau dipimpin seperti itu. Untuk sekarang itu banyak dan sudah banyak juga dari peran laki-laki ya di kepemudaan itu yang mau dipimpin perempuan seperti itu.
Iya. baik dalam contoh organisasi di kampus atau di luar kampus. Dan isu kesetaraan gender juga sudah banyak Mbak ya di era-era Gen Z seperti ini. Betul, betul sekali Mbak. Untuk di era Gen Z sekarang itu bukan hal yang relatif sudah relatif biasa seperti itu kalau memang ada misalnya contohnya di organisasi atau di dalam kelompok itu yang dipimpin oleh perempuan. Oke, ini kita melihat ke Mbak Linda lagi nih sebagai seorang guru. Oh tadi kita ke konten kreator. Kini sebagai seorang guru, bagaimana sih Mbak cara kita mendorong siswa ataupun siswi ini agar lebih percaya diri, kreatif dan juga berani tampil, khususnya untuk perempuan, Mbak? Itu memang bukan PR yang gampang ya, karena percaya diri itu bukan hal yang mudah untuk diwujudkan gitu. Kita sendiri pun kadang-kadang masih nggak pede nih. Saya sendiri pun masih nggak pede nih sehari-hari. Oh besok mau tampil nih sama ini nih gimana? Apa yang harus? Hal pertama yang selalu saya tekankan kepada anak-anak untuk percaya diri adalah kenali dulu ilmu yang akan ditampilkan. Jadi pelajari dulu persiapan. Persiapan itu penting untuk percaya diri. Kalau kita punya persiapan, insya Allah kita akan bisa lebih percaya diri dalam menampilkan sesuatu. Dan walaupun kita sudah punya persiapan, pasti ada akan dalam perjalanan kita dalam suatu kegiatan atau suatu tampilan masih ada miss-miss yang mungkin nggak sesuai dengan seharusnya gitu dengan saat latihan tadi atau saat persiapan tadi. Kalau sudah terasa seperti itu, saya selalu bilang sama anak-anak sih kalau misalnya habis tampil, ya udahlah, let it go gitulah. Udah, yang udah terjadi and so must go on kan gitu kan. Dan apa yang sudah kita tampilkan itulah diri kita dan dari situ kita bisa belajar lagi. Jadi semangat RA Kartini itu emang harus diwujudkan dalam diri setiap wanita. Kenapa? Selalu percaya diri dan selalu mau belajar tanpa henti dan selalu berkorban semangat itu. Iya, dan terkait hal tersebut kita juga sudah terima pesan WhatsApp masuk dari pendengar ini untuk Mbak Linda. Sebagai guru BK, bagaimana sih Mbak tantangan era sekarang menghadapi peserta didik apalagi di tengah gempuran anak-anak yang heboh dengan trust isu dan juga mental health? Silakan Mbak. Cara ngadepinnya ya? Iya. Cara ngadepinnya emang dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang. Ini ngehadapinnya itu satu masalah dengan masalah yang lain itu kalau di meja bimbingan konseling, nggak hanya di dalam ruangan ya, bukan hanya di suatu meja gitu kan. Bimbingan konseling punya ruang dan di ruang itu kita menghadapi berbagai macam masalah dan masalah itu harus kita dalamin satu-satu. Karena akar masalahnya tuh berbeda-beda. Nah, untuk itu kita harus punya hati yang penuh untuk menghadapinya. Dan kadang-kadang peran kita yang lainnya juga akan mengganggu dalam masalah dunia BK ini kan. Nah, kita akan berusaha jadi guru BK gimana saat kita harus mencurahkan isi hati kita sebagai guru BK ya benar-benar full. Oke, saat ini aku jadi guru BK, peran yang lain disingkirkan dulu dan aku berusaha bagaimana melihat dengan lebih dalam masalah yang dihadapi oleh anak ini gitu. Kalaupun memang tidak terselesaikan, kita butuh bantuan teman-teman dan rekan-rekan lain. Di dalam ruangan BK juga ada teman-teman lain yang bisa saling membantu kita sebagai guru BK gitu. Oke, nah ini kita bicara soal berdaya. Sekarang lagi rame banget isu mental health dan tekanan di media sosial nih Mbak Linda. Sebagai guru kreator konten, gimana sih Mbak menghadapi komentar negatif ataupun cyberbullying yang sering menyasar ke perempuan khususnya? Cyberbullying itu emang gimana ya, benar-benar ya di masa sekarang itu banyak banget menyasarnya, gak hanya sama perempuan. Yang lebih ditekankan lagi tuh sekarang tuh ke perempuan di usia sekolah ke anak-anak itu banyak banget. Kadang-kadang emang ketemu masalah di sekolah itu, oh gini Bu, berawal dari WA, saling ngomongin, saling ngatain gitu kan, dan akhirnya nanti terjadilah perkelahian. Nah, gimana caranya kita mengatasi itu? Kita harus bisa melihat dulu nih masalahnya dari mana. Kemudian kita harus bisa memberikan preventif, sosialisasi kepada mereka gitu kan. Sosialisasi bahwa ini media sosial
akan bermanfaat kalau kalian gunakan dengan baik, tapi tidak akan bermanfaat kalau kalian gunakan dengan yang buruk. Itu preventifnya. Tapi kalau pengentasannya ya itu tadi harus kita lihat dulu masalahnya satu-satu dan dipecahkan satu-satu. Dan permasalahan itu ya harus dihadapi kerjasama dengan orang tua, dengan pihak sekolah dan guru-guru lain, dan tentunya dengan rekan sesama bimbingan konseling tadi. Baiklah. Ini kita ke Mbak Irma kembali nih Mbak Irma. Terkait isu kesehatan masyarakat sekarang, sejauh mana sih Mbak literasi kesehatan bagi perempuan di Sumatera Selatan ini sudah berkembang di tahun 2026 ini? Untuk literasi perempuan yang ada di Sumatera Selatan ya, yang dihadapi ya, untuk saat ini itu sangat Oke, kita ke Mbak Linda kembali karena Mbak Irma sedang ada gangguan di jaringan. Ini kita masih mengenai mental health dan juga tekanan di media sosial. Bagaimana sih Mbak cara Mbak mengajarkan anak didik perempuan, siswi perempuan ini agar bijak menggunakan gadget tapi mereka juga tetap produktif berkarya? Karena kita mungkin sebagai siswa juga tidak bisa 100% lepas dari yang namanya gadget. Begini, gimana cara ngajarin anak untuk bisa menggunakan media sosial dengan baik ya, terutama yang perempuan. Kita jangan berkaca dulu kepada anak didik, tapi kita berkaca dulu dengan diri kita sendiri. Kalau saya selalu bilang gitu, saya sekarang mengemban tugas dan memilih perjalanan hidup menjadi seorang guru, pada khususnya guru bimbingan konseling, dan pada umumnya guru di sebuah sekolah gitu kan. Artinya memang sudah ditaruh di pundak saya sebuah tanggung jawab, saya itu menjadi teladan. Dan menjadi teladan itu bukan hal yang gampang. Saya pribadi pun masih sering nih kadang-kadang miss dengan menggunakan media sosial gitu kan. Kadang-kadang masih ya menggunakan media sosialnya salah gitu. Kalau sudah sadar, oh salah nih kalau aku posting seperti ini, oh salah nih kalau aku berkomentar di suatu postingan seperti ini. Kalau sudah sadar begitu, sudah bisa mengkoreksi diri sendiri, maka saya berusaha di kemudian hari jangan diulangi lagi. Apa yang sudah saya lakukan saya tanggung jawabi, dan mungkin bisa saya hapus postingan yang mungkin tidak pantas gitu ya, atau kurang cocok gitu dengan tanggung jawab saya, dan mungkin komenan yang mungkin ini tidak pas dengan diri saya sebagai seorang guru gitu kan, akan saya delete lah ya, saya hapus dari media tersebut. Dan belajar dari itu, kalau kita sudah berusaha untuk mengkoreksi diri sendiri, berusaha menjadi teladan, saya yakin anak murid pun akan belajar dari hal tersebut. Dan kalau kita berusaha jadi teladan, kalau kita ngomong sama anak-anak, terutama anak perempuan ini tadi, dia akan lebih bisa menerima, karena yang berbicara itu udah berusaha menjadi teladan. Tapi kalau kita memberikan nasihat aja begini, nak kamu harus gini loh, gunai sosial media, akan gampang banget anak murid bilang, ibu baca ini. Bener. Refleksinya tuh seorang gurunya ya. Jadi memang sebelum mengambil peran ini pun saya sudah sadar, oh ini akan jadi tanggung jawab saya menjadi seumur hidup. Selama saya mampu berkecimpung di dunia pendidikan, maka saya akan berusaha sebisa mungkin ya. Saya tekankan lagi sebisa mungkin, artinya belum tentu sempurna kan gitu kan. Sebisa mungkin untuk berusaha menjadi teladan bagi banyak orang. Tapi kalau saya rasa sudah berat, oh mungkin nanti banting setir nih ke dunia yang lain gitu kan. Bisa jadi bukan konten kreator lagi. Iya, dan bukan jadi guru lagi gitu Iya. kan. Kita ke Mbak Dwi kembali. Mbak Dwi. Ya, halo Mbak. Iya, baik. Jaraknya. Ini Siap. saya lagi di kantor ya. Oke Mbak Dwi. Mbak Dwi, selain rasa tidak percaya diri nih Mbak, apalagi sih Mbak tantangan perempuan saat ini yang membuat mereka merasa stuck dan tidak bisa menggapai cita-citanya Mbak? Maaf Mbak, boleh diulang nggak? Baik. Soalnya tadi putus. Baik Mbak Dwi. Mbak Dwi, selain rasa tidak percaya diri ini, ada nggak sih Mbak tantangan perempuan saat ini yang membuat mereka merasa stuck dan tidak bisa menggapai cita-citanya Mbak Dwi? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kalau selain percaya diri ya untuk anak muda sekarang untuk berkembang gitu kan.
secara kreativitas ya mungkin ya juga dalam mengambil peluang di era sekarang. Kemudian itu kurangnya keberanian juga untuk mengambil langkah seperti itu, Mbak. Ini suara saya terdengar nggak, Mbak? Iya, terdengar, Mbak. Sangat jelas sekali, Mbak. Iya. Tapi Mbak Dwi, seberapa penting sih Mbak pendidikan dan organisasi dalam membentuk perempuan yang berdaya saat ini? Untuk peran pendidikan ya sangat penting untuk saat ini, apalagi untuk untuk di masa depan seperti itu, Mbak. Oke, menurut Mbak Dwi, kontribusi seperti apa dari generasi muda perempuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini, Mbak? Bisa diulang, Mbak? Ini suaranya di saya putus-putus. Baik, menurut Mbak Dwi nih, kontribusi seperti apa sih Mbak dari generasi muda, khususnya generasi muda perempuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Yang pertama itu yang pasti dan jelas itu mulai dari diri sendiri ya, dari meningkatkan literasi dari melalui pendidikan, kemudian keterampilan digital dan kepercayaan dirinya ditingkatkan, serta berani mengambil peran seperti itu, yang seperti dicontohkan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini, Mbak. Kalau kita bergeser ke masa depan nih, 19 tahun lagi kan kita akan masuk Indonesia Emas. Menurut Mbak Dwi, apa sih satu skill wajib yang harus kita miliki sebagai perempuan muda agar tidak tergilas oleh AI atau otomatisasi di tahun 2045 ini? Punya literasi yang ini ya, literasi yang bagus seperti itu, Mbak. Jadi nggak termakan berita-berita hoax, lebih bijak lagi dalam menerima berita seperti itu. Jadi kemampuan digitalnya itu dikembangin lagi agar lebih bijak lagi menggunakan media sosial seperti itu. Iya. Nah, ini kita berbicara mengenai literasi nih ke Mbak Linda. Menurut Mbak Linda, seberapa penting sih Mbak literasi digital bagi perempuan saat ini? Literasi digital itu sangat penting. Bahkan dari semangat Raden Ajeng Kartini dalam surat-suratnya juga pun sudah mengajarkan kita ya bahwa literasi itu sangat penting. Beliau di dalam sebuah suratnya yang pernah saya baca gitu, koreksi kalau saya salah ya. Saya pernah membaca sebuah surat dari bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi beliau menyatakan bahwa beliau itu beragama Islam. Kartini beragama Islam, dan dia itu beliau mengkritisi kenapa kita ini diajarkan membaca Al-Quran tetapi tidak tahu apa arti dari Al-Quran tersebut. Artinya dari era beliau saja itu sudah diajarkan kritis kita para wanita ini kan gitu, bahwa literasi itu sangat penting gitu, mengerti, ikro, membaca itu sangat penting. Balik lagi ke literasi digital tadi, artinya di masa sekarang pun tetap semangat yang tentang ikro tadi tetap harus disediakan di masa kini, tetap harus kita kobarkan di masa kini. Kita harus membaca tentang literasi yang ada, jangan mudah termakan hoaks, jangan mudah kita mengambil makna apapun itu, karena banyak banget kan hoax. Kayak kemarin terjadi hoax aja yang ada ini terjadi sehari-hari di kita ya, kayak di IP katanya matahari lagi diskon besar-besaran, padahal tidak kan. Itu artinya literasi digital kita tuh udah mengalami kemunduran. Semoga nanti kita bisa koreksi dari hal-hal tersebut kan. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu di 369977. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ini sama Mbak Dela bukan ini? Sama Mbak Alvina hari ini Pak. Mbak Alvina, dari Ahmad Irwan. Baik, silakan Pak Irwan. Dari Bandung Timur. Oke Pak Irwan. Ini temanya Hari Kartini ya? Iya. Ya, pertama-tama selamat Hari Kartini ya. Mudah-mudahan Kartini-Kartini yang sudah lalu bisa diteladani oleh Kartini sekarang. Tidak melenceng dari apa yang diperjuangkan oleh Bu Kartini yang dulu gitu kan. Nah beginilah peran orang kan begini. Wanita itu adalah sebagai tiang negara kan. Jika wanita baik, negara akan utuh. Jika wanita rusak, negara hancur. Mungkin di sini baik buruk negara itu ditentukan pada wanita, Bung Adrian Negoro. Contoh seperti begini kan. Maaf saya menilai dari dua sisi ya sekarang ini. Saya sebagai orang laki, tapi saya penilaian dalam bijaksana. Justru keberhasilan seorang suami akibat bisa didampingi oleh seorang istri. Ruksaknya seorang laki bisa juga adalah seorang istri. Maaf nih saya sedikit perjalanan saya.
saya perjalanan hidup saya hancur ketika itu karena banyak tergoda oleh wanita. Jadi tidak sedikit juga wanita itu adalah sukses karena dorongan seorang wanita. Jadi saya penilaian dua sisi di sini, tapi saya tidak akan makanya berbeda pada yang penilaiannya. Kenapa demikian? Tidak sedikit seorang pejabat hancur jabatannya karena tergoda wanita. Nah di sini kan makanya dalam Al-Quran juga itu wanita yang perlu dimuliakan. Bahkan surat An-Nisa. Nah sini bagaimana Kartini sekarang memang ada emansipasi, tapi banyaknya kebablasan kan seperti itu. Seperti gini. Maaf nih ya, saya bukan ya, karena wanita itu betul-betul adalah mendorong sebagai membangun negara yang sangat berperan sekali untuk membangun kemajuan negara. Jadi juga penilaian dalam dua sisi. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang seperti itu ya? Karena emansipasi itu banyak yang kebablasan kan, seperti itu diantaranya ya. Jadi tetap wanita dan pria tetap tidak bisa sama dalam hukum, tetap ada punya porsi masing-masing. Cuman kalau laki-laki kan kebanyakan pakai hati, kalau wanita kan perasaan. Maka dalam saya tidak membandingkan di hakim juga kalau putusan wanita harus 2 orang. Itu kan dalam negara. Tapi kalau dalam seperti mungkin lebih jauh saya bertanya. Mungkin bagaimana penilaian Ibu? Baik. Karena saya beginilah. Terima kasih yuk. Baik, terima kasih Pak Irwan. Silakan Bu Linda untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Irwan mengenai emansipasi wanita sekarang, Pak Irwan. Ini menanggapi bahwa seorang laki-laki itu kan, seorang laki-laki itu bisa sukses kalau ada perempuan yang hebat. Iya sih, saya sependapat dengan hal tersebut. Memang jadi lelaki di masa kini pun berat ya menurut saya pribadi, karena harus bertemu dengan kemudahan-kemudahan untuk melihat perempuan yang sedang hilang arah gitu kan. Menurut saya bukan rusak ya, tapi sedang hilang arah gitu di media sosial, sehingga sangat mudah mengakses perempuan-perempuan yang kemungkinan berkegiatannya itu agak kurang pantas gitu kan di dalam media sosial. Tidak perlu saya jelaskan lebih detail, kita sudah paham gitu kan. Jadi saya sebagai seorang perempuan juga minta maaf kepada semua laki-laki gitu atas mungkin apa yang sudah kami tampilkan mungkin kurang pantas. Tapi percayalah, di banyaknya keadaan yang seperti itu, tetap ada wanita-wanita seperti kami yang berusaha membangun kodrat kami dengan baik gitu, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita gitu, sebagai seorang yang memiliki profesi di pekerjaan masing-masing, dan juga sebagai yang kembali ke rumah sebagai seorang istri dan ibu, dan berusaha menyeimbangkan kesemuaan itu. Tetap ada wanita-wanita yang seperti kami di sini gitu kan, kami berusaha gitu, dan kami berharap apa yang bisa dicontoh oleh orang banyak itu adalah semangat-semangat yang seperti ini gitu, semangat yang kembali lagi berkeinginan untuk memperkuat peran masing-masing bersama lelaki, sehingga menghadirkan keluarga yang lebih utuh, keluarga yang lebih bagus. Untuk kalau dampaknya keluarga baik, maka akan dampaknya juga ke negara yang lebih baik. Itu tadi, perempuan adalah tiang agama, tiang negara, tiang dari kehidupan. Baik, kita kembali terima telepon dari pendengar di 369977. Pro 1, selamat pagi. Halo Pro 1, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Anton di Kambangiwa. Baik, silakan Pak Anton. Iya, ini mengenai tema di pagi ini mungkin lebih ke apa ya, sinergi nih dari kedua narasumber kita ya. Di mana ini satu Ibu Linda sebagai guru kreator, dan juga satu lagi ada pemuda berprestasi Sumsel ya. Kita pengen tahu mungkin mengikuti digitalisasi saat ini apakah efektif nih untuk menuangkan edukasi mengenai perempuan berdaya dan juga inspiratif menuju Indonesia Emas 2045 ini dengan pembuatan konten sehingga dapat menyentuh langsung generasi muda yang tentu 2045 ini menjadi apa ya, cikal bakal mereka yang akan di masanya nanti itu. Begitu, mungkin pertanyaannya seperti itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Anton. Kita mungkin ke Mbak Dwi terlebih dahulu ya. Mbak Dwi, silakan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Anton tadi mengenai efektivitas menuangkan edukasi mengenai perempuan berdaya dan inspiratif dengan pembuatan konten di media sosial. Silakan Mbak Dwi. Oke, baik, terima kasih atas
pertanyaannya ya, ini sangat menarik ya untuk saya sebagai pemuda juga, terkait membuat konten ya yang efektif menuju Indonesia Emas 2045 ya. Itu jika kontennya itu edukatif Pak, seperti itu sangat efektif. Jika edukatif, inspiratif, kemudian berdampak yang paling penting. Berdampaknya itu dampak positif seperti itu. Kuncinya bukan hanya banyak kontennya, tetapi kualitas dari konten tersebut dan manfaatnya bagi masyarakat luas seperti itu Pak. Sejalan dengan semangat Ibu Raden Ajeng Kartini seperti itu. Oke, kita ke Mbak Linda. Silakan Mbak Linda untuk menambahi pernyataan dari Mbak Dwi tadi. Konten di masa sekarang, Iya. jadi boleh diulangi lagi. Efektivitas untuk menuangkan edukasi mengenai perempuan di media sosial. Efektivitasnya itu kalau dibilang langsung efektif banget, pasti enggak. Karena pasti tantangan dan rintangannya tuh pasti banyak. Tapi di sini kita tuh hanya berusaha gitu. Berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang positif. Kalau kita selalu berusaha, saya yakin pasti hasilnya juga nanti akan ada buah, entah buahnya langsung baik, langsung besar ataupun tidak langsung besar. Tapi sesuatu semangat harus dimulai dari kecil terlebih dahulu, nanti akan berbuah lebih besar. Jadi efektif, kalau ditanya efektif atau tidak, ya pasti awalnya belum langsung, tapi pasti akan punya buahnya sendiri kalau kita tidak menyerah dengan langkah yang lebih baik. Tapi bagaimana Mbak Linda melihat generasi perempuan di generasi sekarang nih? Apakah tampilan di sosial media ini menjadi cerminan mereka saat ini atau bagaimana? Kalau menurut saya, kalau menjadi cerminan seutuhnya tidak. Tapi itu menjadi cerminan dengan apa yang diminati oleh orang tersebut. Kalau menurut saya pribadi ya. Jadi kalau seseorang itu seperti saya, lebih banyak menampilkan tentang pekerjaan. Oh, artinya saya meminati pekerjaan saya gitu di dalam media sosial saya gitu kan. Padahal pasti saya pribadi punya peran-peran lainnya. Peran sebagai seorang ibu, mungkin saya lebih tertutup dengan masalah keluarga gitu kan, lebih menutup gitu kan, itu dianggap privacy gitu ya, dianggap private gitu kan. Nah, hal-hal yang dikemukakan untuk banyak ini pasti gunanya juga ada gitu. Oh, artinya saya berusaha untuk membangun personal branding saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang wanita yang punya intensi dengan pendidikan dan juga dengan dunia pemerintahan. Oke, ini terkait konten di media sosial sekarang. Kita kan melihat banyak sekali perempuan terutama ibu-ibu yang turut rajin konten di FB Pro nih. Nah, ini bagaimana nih tanggapan Mbak Linda mengenai hal ini? Saya menanggapi hal tersebut dengan sesuatu yang positif ya. Artinya ibu-ibu FB Pro ini juga punya semangat ingin punya peluang berpenghasilan walaupun dari ranah domestik gitu kan, dia dari rumah pengen punya penghasilan, jadi dia bikinlah FB Pro. Tapi mungkin yang harus diberikan pembelajaran lebih lanjut kepada ibu-ibu ini adalah bagaimana jangan sampai dengan membuat konten ini banyak hal-hal yang bersifat pribadi gitu, sampai misalnya kamar, tempat-tempat tertentu yang seharusnya nggak kelihatan di ranah publik malah kelihatan, karena itu akan mempermudah orang-orang yang punya niatan tidak baik untuk mengakses rumah kita. Itu juga harus disiasati kan, dan itu juga harus diperhatikan gitu kan. Tapi kalau bicara tentang semangat ibu-ibu itu saya sangat mendukung sekali gitu kan. Bahkan saya pribadi pun sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, juga saya sebagai seorang afiliat gitu loh. Jadi kan tetap berusaha untuk punya penghasilan gitu kan. Dan itu patut diapresiasi di Hari Kartini ini. Itulah wanita sebagai orang yang multitasking gitu Mbak Iya, ya. multitasking. Ini ke Mbak Dwi, gimana nih Mbak komentar Mbak Dwi mengenai konten di media sosial FB Pro yang sekarang banyak sekali perempuan yang menggunakan media sosial ini Mbak? Oke, baik, terima kasih. Untuk saya pribadi melihatnya sama kayak Bu Linda ya, melihatnya dari sisi positifnya seperti itu. Selain bisa menghasilkan cuan ya, kalau kata orang sekarang cuan, buat tambahan apalagi untuk ibu rumah tangga ya biasanya. Jadi mereka bertambah penghasilan itu. Ya, kadang ada juga yang jualannya, jadi meningkatkan UMKM, bisa juga kayak promote segala macam. Itu kan meningkatkan daya tambah uang gitu untuk rumah tangganya, seperti itu, kayak membantu perekonomian lah. Untuk kalau Mbak Linda berbicara ranah
yang mungkin akan lebih bijak lagi kalau misalnya tidak mengeksplor atau mengkontenkan daerah-daerah privacy. Sama saya setuju untuk hal itu karena bakal bisa memberikan dampak negatif juga ke konten kreator tersebut seperti itu. Nah Mbak Dwi, banyak kan sekarang perempuan muda ini sering kali merasa insecure nih, apalagi anak-anak Gen Z ya yang melihat pencapaian orang lain di media sosial. Bagaimana anak-anak muda ini agar mereka tetap fokus pada potensi diri sendiri, Mbak Dwi? Oke, baik. Yang pertama itu menurut saya sangat penting itu harus percaya diri sama kompeten diri seperti itu. Jadi kita harus percaya sama kemampuan kita, kelebihan kita karena memang setiap orang itu punya peran kelebihannya masing-masing seperti itu, Mbak. Harus yang paling penting itu menurut saya meningkatkan kepercayaan diri yang kita punya seperti itu. Oke. Terus yang kedua itu Gen Z sekarang itu sering terpengaruh sama omongan-omongan atau pembicaraan, masukan-masukan dari orang sekitar seperti itu. Menurut saya sebagai pemuda itu masukan atau saran dari orang sekitar atau misalnya komentar-komentar, misalnya kita buat konten itu dijadikan masukan yang positif, bahan evaluasi untuk mengembangkan diri kita lebih baik lagi seperti itu. Oke, ini Mbak Dwi kita masih terkait dengan gadget dan media sosial. Apakah tontonan ini juga mempengaruhi kualitas perempuan ke depan, Mbak? Menurut saya iya, sangat berpengaruh karena memang apa yang kita tonton itu biasanya suka ngaruh juga ya ke pola pikir seperti itu menurut saya ya. Karena memang mempengaruhi apa yang kita lihat biasanya itu dijadiin role model seperti itu. Makanya perlu tontonan atau tayangan yang kita lihat itu lebih bijak lagi kita menyerapnya seperti itu, informasi yang akan kita ambil. Oke, ke Mbak Linda kembali nih. Gimana nih menurut Mbak Linda? Apakah tontonan ini juga mempengaruhi kualitas perempuan, Mbak, di masa depan? Informasi dan tontonan itu kan nggak bisa dibendung ya, deras banget gitu. Apalagi di media sosial, berganti terus. Konten-konten itu banyak dengan berbagai tema dan berbagai hal gitu kan. Jadi kita nggak bisa membatasi nih apa yang masuk ke dalam diri kita gitu kan. Kecuali kita membatasinya sendiri, itu kan. Artinya apa yang terhadir di depan kita itu nggak bisa dibatasin gitu di era sekarang ini, kecuali kita membatasinya sendiri. Dan itu jadi PR banget sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik dan wilayah sekolah, itu jadi PR banget. Makanya kalau di SMP Negeri 16 Palembang sendiri gitu ya, untuk bisa membatasi ini adalah dengan kalau di jam sekolah kami membenarkan untuk tidak membawa handphone dulu. Biar fokus dengan pelajaran. Karena kalau misalnya kita mempersilahkan anak-anak membawa handphone, takutnya akan fokus dengan handphone masing-masing. Bukan tidak menyukai era digital ya, karena kan sekolah sendiri sudah menyediakan gitu program-program dari Bapak Presiden Prabowo pun sudah menyediakan program. Kita punya sekarang itu media-media digital yang diberikan ke sekolah dan itu dipergunakan di sekolah masing-masing, termasuk di SMP Negeri 16 Pelaju sendiri gitu kan ya. Itu dipergunakan di sekolah gitu kan, medianya dipakai. Jadi guru-guru itu difasilitasi di era digital ini gitu. Jadi dengan adanya ini kemarin pun baru selesai dari TKA kan anak-anak sekolah gitu kan. Dan dari TKA itu artinya negara pun memang sudah mengamini penggunaan digital di era sekarang untuk ujian gitu kan, untuk menghadapi ujian sendiri gitu. Dan sudah bisa berusaha menggunakan sebaik-baiknya digital itu sendiri. Tapi ya itu, kalau di dalam masa pelajaran biar terfokus pada satu digital, anak-anak nggak usah dulu bawa handphone. Nanti kalau udah di rumah memang diperlukan untuk pembelajaran, ya silahkan menggunakan handphone masing-masing dan itu pun butuh pembatasan dari orang tua gitu. Jadi orang tua pun harus sangat-sangat secure dengan anak masing-masing gitu. Apakah Mbak Linda sebagai guru bimbingan konseling ini mensosialisasikan mengenai penggunaan gadget ke siswa dan siswinya? Kalau mensosialisasikan itu pasti, dan untuk penggunaan media sosial itu sendiri, tema itu pernah saya jadikan bahan untuk supervisi saya di tahun 2025 tahun lalu, artinya ya bagaimana penggunaan supervisi. Saya berusaha untuk memberikan sosialisasi gitu, pendekatan bimbingan konseling secara klasikal gitu ya. Itu pasti jadi bahan yang selalu dielulukan gitu kan. Tapi kalau ditanya efektif enggak sosialisasi ini, belum.
Karena kita harus terus gitu. Anak ini jangan dihentikan satu kali untuk diingatkan, untuk dipreventif, untuk dicegah gitu dalam penggunaan media sosial yang salah gitu kan. Dan ini perlu kerjasamanya tuh banyak gitu. Nggak hanya dari pihak sekolah aja gitu, orang tua dan lingkungan juga gitu. Banyak peran yang harus disinergikan untuk mencapai anak-anak yang memang diharapkan di generasi emas 2045 nanti. Oke, ini kita berbicara mengenai siswa dan siswi nih. Seberapa penting sih Mbak pendidikan karakter bagi anak perempuan sejak dini? Pendidikan karakter untuk anak perempuan ya, karena ini Hari Kartini ya, lebih ke arah anak perempuan. Sangat penting. Bahkan kalau bisa ada kata-kata yang lebih tinggi dari kata penting tuh akan saya katakan saat ini gitu kan. Kenapa? Pendidikan karakter itu menjadi apa ya, titik awal gitu, titik awal untuk kita bisa mewujudkan mimpi kita bersama generasi 2045 itu. Dari perempuan itu akan hadir lagi generasi baru gitu kan. Kita itu tadi seperti yang saya bilang, kita ini punya rahim. Dari rahim kita akan menghadirkan generasi baru. Dan kalau kita tidak punya pendidikan yang baik sebagai seorang wanita, tidak punya karakter yang baik, bagaimana kita bisa menghadirkan generasi berikutnya yang juga berkarakter baik. Kita berbicara mengenai Indonesia Emas 2045 ini kembali nih ke Mbak Dwi lagi. Mbak Dwi, bagaimana sih Mbak kita memastikan bahwa perempuan di daerah khususnya untuk pelosok Sumatera Selatan ini juga punya akses yang sama untuk berdaya, Mbak? Gimana Mbak? Bisa diulangi? Bagaimana kita ini memastikan bahwa perempuan-perempuan di daerah pelosok khususnya Sumatera Selatan ini punya akses yang sama untuk berdaya, Mbak Dwi? Oke, baik. Terima kasih untuk di daerah pelosok ya khususnya karena memang akses ya, keterbatasan akses juga biasanya untuk sama-sama berdaya ya, baik dalam pendidikan, kesehatan maupun ekonomi, sehingga bisa berkembang, berkontribusi sejalan dengan daerah-daerah lainnya seperti itu, dengan memanfaatkan media sosial tadi, bisa melalui informasi digital, kita bisa mengikuti kalau kata orang zaman sekarang itu tren, jadi berupaya bisa berdaya sama seperti itu. Oke, kita kembali terima telepon dari pendengar di 369977. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Putra Kelana nih Mbak Bina. Baik, silakan Pak Putra. Kita menanggapi masalah temanya ini Hari Kartini ya? Iya, betul Pak Putra. Hari Kartini. Kita ikut bersama berjuang sama ibu-ibu Kartini. Ini kita mau luar tema, Ya, boleh kan? silakan Pak Putra. Dengan ibu-ibu yang duduk di bagian guru kan, anak-anak ini banyak pengaruh dengan slot ini. Kalau bisa ibu-ibu tolong awasi anak-anak itu kan. Kami pun sebagai orang tua juga, cocok lah kata ibu itu tadi kan, kalau anak sekolah itu tidak usah bawa HP. Kalau bawa HP itu malah tidak belajar kan. Slot terus, dan lagi sekarang ini kan dunia sabu. Kalau bisa itu pemerintah tuh begitu mulai anak SMA itu maunya di tes urin langsung sekolah itu. Cuma itu aja Mbak. Baik, terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini lebih ke pernyataan dari Pak Putra, Bu, ya. Aspirasi, Iya, ya. mengenai era sekarang keresahan mengenai judi online dan juga narkoba. Mungkin silakan Bu Linda untuk menanggapi hal ini. Terima kasih banyak Bapak, tadi Bapak Putra Iya, Kelana Putra ya. Terima Kelana. kasih karena ya benar beliau bersinergi dengan ibu-ibu katanya gitu kan. Benar sekali gitu kan. Walaupun mungkin kalau saya pribadi alhamdulillah sampai detik ini di SMP belum menemuin masalah tersebut ya. Mengerikan sekali kalau misalnya di SMP udah ketemu yang sampai narkoba, tapi mungkin ada mungkin tanpa kita ketahui gitu kan. Saya belum bertemu aja untuk di tingkat SMP gitu kan.
Nah, untuk menanggapi gimana kalau ada tes urinnya, Bu, gitu kan. Tes urin, kenapa tidak sebenarnya? Ini bisa didengarkan oleh pemerintahan Kota Palembang dan pada umumnya juga pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Ini kita dengarkan aspirasi dari masyarakat kita tentang dunia pendidikan, keresahan masyarakat, judi slot dan juga tadi narkoba ya. Semoga kedepannya ada lagi nih tambahan-tambahan kegiatan yang bisa kami lakukan gitu dari dunia pendidikan yang bisa menjadi pencegahan dan juga pengentasan dalam permasalahan tersebut. Semoga kita bisa selesaikan bersama. Iya, kami kembali ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan selanjutnya sudah ada pendengar yang terhubung melalui line telepon. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Penny. Dengan siapa di mana, Bapak? Sama Pak Sari Juskayo. Baik. Ini saya akan melaporkan kenapa memang tidak dapat Baik, kita kembali ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di 0711 399977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Masih bersama dua narasumber hari ini di Dialog Palembang Menyapa, yaitu ada Mbak Linda Hasutis PDGR dan juga ada Mbak Dwi Irma Mayang SKL MKM MKS. Nah, ini kita kembali ke diskusi kita pada hari ini, Mbak. Mungkin kita ke Mbak Dwi terlebih dahulu ya, Mbak Dwi. Mbak Dwi, jika semangat Kartini ini diterjemahkan di era modern sekarang, perjuangan seperti apa sih yang paling kita butuhkan saat ini, Mbak? Ya, sepertinya terhalang mengenai jaringan kembali ya di Mbak Dwi, karena Mbak Dwi sekarang sedang berada di Muara Enim ya, bukan di Palembang. Ini kita kembali angkat telepon di pendengar di 369977. Pro 1, selamat pagi. Pro 1, selamat pagi, Mbak. Dengan siapa di mana, Bapak? Saya Dimas di Skip, Mbak. Baik, silakan Pak Dimas. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Selamat Hari Kartini buat perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan saya hari ini, saya bagaimana sih Bu ya, Mbak ya, sekolah dapat mendorong kesetaraan gender di lingkungan belajar. Terus satu lagi itu, apa sih peran guru dalam melanjutkan semangat emansipasi yang diperjuangkan oleh Kartini? Mungkin itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dimas. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, ini karena guru kita ke Mbak Linda nih. Gimana nih Mbak Linda? Gimana sekolah bisa menyikapi emansipasi wanita? Itu pertanyaan yang Iya. saya tangkap tadi ya. Dan juga kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu bukan berarti, kalau saya pribadi menanggapinya, itu bukan berarti kita harus sama semuanya dengan laki-laki. Kita tetap punya batasan-batasan, kodrat-kodrat tertentu yang artinya dalam kodratnya perempuan memang harus seperti ini dan laki-laki memang harus seperti itu, gitu kan. Di sini tadi ya kembali lagi kita harus bersinergi satu sama lain. Gimana di sekolah itu menanggapi emansipasi wanita? Salah satunya yang paling sekarang saya lihat adalah tidak dibatasinya ketua-ketua OSIS itu harus dari laki-laki. Ketua kelas nggak harus dari laki-laki. Ketua OSIS nggak harus dari laki-laki. Jadi perempuan boleh berkiprah bahkan dari organisasi terkecil sekalipun, organisasi yang ada di sekolah. Artinya sejak dini kita itu sudah diajarkan perempuan dan laki-laki itu bisa punya peran yang sama dengan kodrat masing-masing dan bisa punya bisa punya diperbolehkan untuk menuangkan ide, ilmu dan kemampuan masing-masing dengan kiprah masing-masing. Oke, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin ini di pertanyaan terakhir juga di closing statement hari ini, kita ke Mbak Linda terlebih dahulu nih. Apa sih pesan Mbak Linda untuk perempuan muda khususnya di Sumatera Selatan agar terus maju dan percaya diri, dan juga harapan Mbak kepada perempuan inspiratif di masa depan? Silakan Mbak. Baiklah, terima kasih kesempatannya Mbak Via. Saya mau bilang lagi, perkenalkan saya Linda Stuti dari guru SMP Negeri 16 Palembang di Pelaju. Terima kasih untuk kesempatan besar ini. Menurut saya ini merupakan wadah yang sangat baik untuk diri saya pribadi gitu. Lalu apa harapan saya di Hari Kartini? Harapan saya adalah saya pribadi semoga tetap bisa mempunyai semangat yang besar untuk bisa menyeimbangkan
peran saya dalam kehidupan sehari-hari, bisa membagi waktu untuk semua peran yang saya jalani. Dan pesan-pesan saya untuk semua perempuan di Indonesia, selamat Hari Kartini. Tahun 2026, tahun ini kita merayakan kembali kemenangan kita untuk tetap belajar dan untuk tetap semangat, tetap berkiprah, dan kita juga bisa memajukan diri kita tanpa meninggalkan diri kita sebagai seorang perempuan yang harus bersinergi dengan laki-laki. Oh, memang beda ya kalau konten kreator pendengar. Ini kita ke Mbak Dwi terlebih dahulu. Mbak Dwi, silakan closing statement dan pesan Mbak Dwi untuk para perempuan agar terus berkembang dan menginspirasi. Dan juga untuk perempuan Indonesia di masa depan seperti apa? Silakan Mbak Dwi. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Mbak yang ada di sana, saya terkendala jaringan dari tadi. Baik, suaranya terputus-putus ya. Untuk closing statement hari ini gitu, mari kita para perempuan yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari kita teruskan semangat perjuangan dari Raden Ajeng Kartini dengan menjadi perempuan yang berdedikasi, menjadi generasi muda khususnya yang berdaya saing, inspiratif, dan siap berkontribusi untuk menciptakan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Ini ada kata-kata yang selalu saya menjadi penyemangat saya, Mbak. Hidup cuma sekali, jangan menua tanpa arti. Wow, luar biasa sekali ya pendengar Pro 1. Ini satu hal yang bisa kita petik di obrolan pagi ini, menjadi Kartini di tahun 2026 ini bukan berarti kita harus menjadi orang lain. Menjadi Kartini adalah tentang berani mengambil peran, berani melek teknologi, dan berani bersuara untuk membawa perubahan sekecil apapun itu di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Linda Hastuti untuk waktunya pada pagi hari ini, dan juga kepada Mbak Dwi Irma Mayang atas inspirasinya pagi ini. Terima kasih Mbak Dwi. Dan juga kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp maupun line telepon serta kanal YouTube Pro 1 Palembang. Jangan lupa pendengar, semangat Kartini tidak boleh berhenti hanya di tanggal 21 April saja. Selamat merayakan Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat di tanah air. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.